Hai guys, selamat datang di podcast Imam Ali edisi kayaknya akhir tahun ya. Edisi akhir tahun. Soalnya karena satu dan lain hal kita harus menabung banyak sekali episode. Betul. Untuk menutup dahaga teman-teman untuk menonton kita semua. Anjing, itu dia dahaga penunda lapar. Ngomong-ngomong penunda lapar, dulu tuh ada teknik menahan lapar ketika orang di kampus yang hanya membutuhkan 2.000 perak. Apa? 1.000-nya pakai beli Oki Jelly Drink, 1.000 lainnya lagi pakai promah, beli promah. Kayak apa sih rasanya? Apa kelaparan? Gimana baca ini nih? Yang di highlight ya? Panduan babon. Gak gini. Kan bisa buat gak matiin ya, Oke Jelly Drink. Iya. Iya itu aja. Zaman itu kan masih 1.000, kan 2.000. Masih ada selisih 1.000. Oh dipakein promah. Beli promah sebiji. Jadi kan Oki Jelly Drink menunda lapar kan? Promah? Mahnya kambuh. Mahnya kambuh. Ditiru jangan teman-teman. Orang yakin di teman-teman ada yang Ada. mempraktekkan teknik itu teh gitu. Soalnya teman-teman orang dulu banyak banget. Sampai ada yang ngegoreng kulit Promah. sepatu. Ini kulit, sepatu kulit. Kan dari kulit binatang kan, itu paling nggak domba lah. Terus dimakan? Digoreng. Terus dimakan? Survival, so. Masa mau pulang, gengsi dong. Orang cuman mengembara ke Ciamplas doang. Mode survivalnya? Survival. Mode. Gitulah. Mode survival itu tuh menarik ya. Mode bertahan. Mode bertahan menghadapi kehidupan. Benar. Kehidupan. Soalnya kan Kita sepanjang tahun ini kan pasti dari Januari sampai sekarang tuh bertahan tuh. Iya kan? Bahkan katanya hidup tuh hanya untuk bertahan, masa bertahan. Anjing. Nggak setuju tuh. Nah, maksudnya gimana? Berkembang dong. Anjir, evolusi. Evolusi ada congornya dua. Kalau evolusi kan yang tadinya nggak ada jadi ada. Kalau berkembang yang tadinya ada jadi gede. Ya, itu dulu aja. Nggak ada, jadi ada uang misalnya. Uang mah ada, tapi sedikit. Ada, berarti tinggal banyak. Nah, itu mengembangkan jadi banyaknya itu. Pengembangan. Yang jadi. pengennya instan kadang-kadang kan orang-orang kan. Makanya orang-orang seneng tuh main judol. Nah, itu jangan. Ren. Itu bukan mode survival itu mah. Bodoh aja. Goblok gitu. Gitu. Jangan. Ini kan ada yang orang kalau nggak salah pernah pas episode yang mana yang ngomongin sesuatu yang instan resikonya pasti tinggi. Betul. Iya kan? Betul. Makan Indomie tiap hari, misalnya makan mie instan tiap hari, resikonya tinggi. Instan padahal mie, cepet 3 menit doang. Enggak gitu. Iya. Kayak gini, kadang-kadang kalau kita makan cepet. Oh iya itu. Tuh. Iya kan? Kayak gitu tuh. Makan cepet. Makan cepet ya, kalau makan cepet orang. Dinikmatin dong. Kebiasaan. Sekolah jauh kan. Oh iya benar. Kalau lama makannya telat. Mode bertahan hidup. Ingat Kang Maldi mode bertahan hidup paling ini. Mode bertahan hidup. Enggak lah, orang bertahan hidup. Satu situasi. Senang orang. Anjir, alhamdulillah dinikmati. Bapak orang aja lagi orang SD pakai Rolls Royce. Dan Keren gak tuh? kaget. Orang bukan counter dong. Orang pakai Rolls Royce. Rolls Royce, ayo. Coklat ya. Pernah nyoba nggak? Nggak pernah. Menora banget anjing. Nah, pengalaman Payungnya doang, payung Rolls Royce. Pengalaman paling mewahnya beli biskuit Lexus ya? Lexus sama, tapi biskuit. Satu mobil, satu biskuit. Pengalaman ini sih pernah ke New York. Terus nonton WTC. New York State of Mind. Enggak akan ada yang pernah. Nonton WTC ditabrak. Nah, itu antara itu gak akan ada yang pernah ngalamin lagi. Antara traumatis. Hamin satu WTC. Mestinya mana nonton itu kan Rey Mysterio kan? Daddy stay out. Daddy stay out lagi makan babies. Nonton Gorilla King Kong. King Kong Sabakota gitu. King Kong itu di sana. Tapi
Anjir. Mode ngomongin mode bertahan hidup ya. Ada cerita teman aing mode bertahan hidup nih ya. Jadi motornya pakai Vespa kan motornya tuh. Joknya dimaling Terus? di Jatinangor. Oke. Dia pulang ke Cianjuang. Naik motor Vespa itu tuh tanpa jok. Oke. Duduk di tangki. Sanap tuh. Sampai rumah orang buceng. Astagfirullahaladzim. Karena getar kan. Dia nggak mampu beli jok lagi maksudnya. Iya. Ya udah yang ada aja deh dimaksimalin. Adanya tangki. Yang penting nyampe. Yang penting sampai dulu. Ngegeter kan. Kemarin Cileunyi macet. Asli. Kalau orang pribadi. Oh di jalan. Kalau survival mah banyaknya pas waktu lagi ngumbara gitu di jalan apa segala macam. Duit harus diempet-empet supaya bisa tetap hidup apa segala macam. Waktu itu kayak nemu pas di Jawa Timur gitu. Nemu ada rawon ceban anjing. Senang ya? Senang banget, gorengan masih gope. Anjis. Nah, bener. Itu di sana kerasa setiap sendokannya tuh kayak anjing. Enak pisan. Kalau cerita teman orang survival mah siap tiada lain yang tidak bukan. Sirian. Eno. Oh iya. Anjing gitu mah. Dia sampai Beyond tuh. wah beyond dia mah. Sampai apa Beyond namanya dulu Beyond my wildest dream itu. Shit happens bukan itu. Shit happens. Jadi bukan beyond your wildest dream, mine ini mah. Jadi kebayang ada orang kayak gitu. Aing itu dulu pas waktu dia SMA. Kencengin ngomong itu nggak ada. Iya pas waktu dia SMA tuh dia dia nemu nasi 4 hari sekali. Berat ya. Berat. Tapi dia nunggu anak-anak datang. Dinsos. Iya. Terus setiap hari kadang-kadang kita patungan supaya dia bisa tidur di warnet. Oh iya. Jadi dia tidur. Iya, Dia udah aja yang penting mah dia bisa tidur di kursi warnet dan yang penting dia bisa muter lagu dangdut pas mau tidur. Sama tapi dari situ dia nemu Kegoblokan nggak nemu 1 miliar pertamanya dari situ kan. Iya, di sana Indonesian Dream. Yes, land of the free gitu. Land of the fucking free. Free text. Waduh, terus si Eno wah dulu sampai teman-teman orang juga tuh kalau ngeprank tuh nggak tahu aturan. Asli friend itu mah minum air kolomberan tahu gitu. diri itu kan. Kayaknya si Eno aja mau. Kan dia nggak punya pilihan lain. Nah itu survival mode tuh. Butuh duit. Astagfirullahaladzim. Apalagi di era sekarang kan. Apa? Ekonomi Iya. lebih tinggi kan. At this economy kalau kata anak sekarang gitu. Apa indis ekonomi? ITE. Segampang itu. ITE. Ya kan, harga-harga pada tinggi kan, apa segala macam. Terus bahan baku apa segala macam kan lagi pada tinggi tuh. Tapi yang kaya aja. Yang kaya semakin kaya, yang tinggi semakin high. Tapi ada cerita juga kalau jadi kebiasaan kita lah dulunya para mitra gudang di kampus gitu. MG. Jadi kalau udah mulai dekat-dekat akhir bulan, duit dari orang tua kan biasanya habis di minggu pertama kan. Nah, ya kan? Karena pembelian hal-hal bodoh biasanya. Iya. Dan rata-rata memang cuma habis dipakai buat kobabs, rokok, makan gitu. Teman kan mesti kan orang tua ngasih uang tuh karena pikirannya kita pulang kan. Jadi makannya di rumah. Iya. Ini kan enggak, di kampus tidurnya. Anjir, iya. Iya kan, jadi kalau mahasiswa yang dari luar lah gitu, dari luar kota Bandung, biasanya punya kos kan gitu, ngekos. Tapi kan duit bulanannya teh paling bertahan sampai di minggu kedua. Iya gitu. benar. Karena biasanya hilaf kalau itu. Harusnya udah main trading ya? Ada waktu itu juga udah ada. Cuman nggak semua orang punya laptop. Iya. Cuman yang aing inget dulu ada kawan orang si Pesuy baru dapat duit bulanan lah. Terus lagi saat itu tuh ada artis Korea yang lagi booming banget tuh Lee Min Ho namanya. Lee Min Ho. Jadi dia kan suka pakai turtleneck segini kan si Pesuy itu. Terus rambutnya klimis gitu, belah tengah, badannya masih atletis.
Kalau sekarang udah kayak orang semua lah gitu badannya. Terus, satu waktu dia turun nih dari lantai dari apa tuh? Kita berapa lantai sih? 3,5 apa 5? Ya pokoknya mau ke kantin deh. Ke kantin kan turun ke bawah gitu. Set. Wah, orang jahil. Wih, Lee Min Ho. Dikasih duit 2.000 sama dia. Nah, yang lain ngikutin kan. Habis apa lagi? Wih, Lee Min Ho. Beak, itu sebulan beak. Terus gitu besoknya mau nginjem ceban. Jangan naon. Aing can salapan. Duitnya beak. Kayaknya dia memang harus dekat sama surviving mode. Iya ya, kayaknya Iya, kalau ada kalau dikasih enak nggak seneng dia. bahaya. Kalau makannya pas dikasih enak dibagi-bagiin sama dia duitnya. Dikasih ada kemampuan duit, gitu. Sama si ini anjing si Pesu lagi tuh. Jadi ada satu fase di hidup orang tinggal sendirian lah di rumah lagi, di rumah orang tuh gitu. Nah si Pesu itu ya sebenarnya kita semua tuh punya kebiasaan kalau udah akhir-akhir bulan tuh memang tour de barudak. Yang mana tinggal sama orang tuanya lah gitu. Jadi anak-anak yang dari luar Bandung teh suka nginep-nginep. Ya. Hari ini di rumah siapa, besok ke rumah siapa gitu supaya bisa makan malam lah. Salah target, nginep di rumah orang. Tinggal sendiri. Posisi sendiri. Duit nggak ada kan, duit cuma cukup buat orang doang. Ya udah, kita punya telur sebiji. Telur gitu, telur sama nasi, ada nasi se-magic jar, nasinya banyak, telurnya cuma satu. Mau, aing yang masak tuh. Memang jago sih Pesu masak gitu, enak. Buka baju, masak. Pertama dia goreng dulu telurnya, jadi telurnya supaya bisa dibagi dua, yang dicampur. Gitu. Ya boleh ikut-ikut aja deh. Gitu. Baru digoreng, mau diginiin nih. Jatuh. Udah sebiji-biji ya. Akhirnya nasi doang tuh sama bawang putih kenyang. Ketawa-ketawa kenyang sama ketawa. Nah itu bagian dari survival mode itu ada di bagian dari kenyang dari ketawa. Mentertawakan nasib aja udah. Anjir, fase itu ya. Oh orang sih survival mode ya waktu pas orang jualan kopi. Oh iya. Akhirnya orang minum dagangan orang sendiri karena udah nggak laku. Iya bro. Anjir sedih. Mana mengutuk tikus-tikus itu? Mengutuk tikus-tikus itu, terus orang minta izin dulu sama ibu orang gitu. Ini risol 2 jualannya pakai dulu buat makan, anjir. Iya. Iya, kadang-kadang yang pikir-pikir anjir kesusahan orang bikin orang sendiri. Ya emang kesusahan kita semua dibikin sendiri, friend. Iya ya. Bukan sama keadaan, bukan. Kalau orang ya rumah enak tinggal pulang. Ah itu kan. Tidur di kampus. Ngapain orang usaha waktu sih? Mana bisa kerja kemana? Iya udah itu usaha. Tapi Kang ini ada yang menarik tuh kayak gini pas tadi Kang Waldi bilang orang tua tuh ngasih buat bulanan tuh udah segitu apa segala macam. Di usia ayeunanya kumaha ya. Jadi kepikiran tuh jika kalau Kang Waldi tidak akan melakukan ini pada anak Kang Waldi nanti. Contoh misalkan gitu aja. Karena mulai kejadian ke orang waktu pas kalau anak umur 27 kan banyak yang kesel tuh belum nikah. Iya. Kira-kira kalau orang jadi orang tua bakal gitu nggak ya? Kayaknya gitu lah. Kayaknya orang bakal gitu. Kayaknya gitu. Itu jadi pasti orang akan sama didikan VOC aja orang kayaknya orang VOC deh. Bakal keras gitu kan? Ya tapi reasonable maksudnya. Iya reasonable misalkan kalau anaknya nggak salah dipukulin sama bapaknya gila. Goblok itu mah udah aneh. Nah contoh misalkan kayak gitu atau misalnya kayak ini deh yang paling sering mah kendaraan. Beli motor? Beli motor kan dulu kayaknya waktu kita kecil teh adalah pengen punya motor tuh dari SMP gitu biar. Iya tapi nggak dikasih. Entah gitu friend. Apaan tuh? Iya misalnya ngasih anak gitu. Umur sekian setelah fase hidup. Orang suka gini sih. Kalau misalnya tadi kendaraan gitu ya. Kalau orang kayaknya nggak tahu ya mungkin pas zaman anak orang nanti konsol game juga kan pasti akan tetap tren ya. Iya ya kayaknya. Kayak orang dulu kebagian main maksudnya punya konsol game di rumah sendiri itu kan udah kelas pertengahan SD.
Kalau nggak salah ya. Dulu pernah punya Sega, tapi itu juga main cuman boleh Sabtu Minggu gitu. Kalau hari-hari biasa nggak boleh. Ya, Diumpetin. orang juga gitu. Nah, tapi ada tetangga orang yang boleh main setiap hari. Pinter. Pintar. Kok bisa? Jadi dokter di Belanda sekarang. Tuh. Jadi gimana dong? Give aja itu. Memang build-nya beda aja. Tapi keren itu si Cindy ya, itu ada tetangga sebelah orang. Wah keren lah, ibu bapaknya dua-duanya memang researcher, memang peneliti gitu, ilmuwan. Nah, pas. Jadi mereka strict banget, boleh main PS gitu dari pulang sekolah, tapi jam 7 malam sampai jam 9 semua duduk di meja itu belajar. Ibunya supervisi langsung tuh. Dan bertangan besi, maksudnya orang pernah satu hari disuruh nganterin apa gitu ya, sama ibu orang teh ke sebelah. Oh masakan kan suka gitu ya, tetangga-tetangga tuker-tukeran makanan gitu. Pas abis maghrib, itu udah gini, semua standby. Jadi siang bebas, mana mau main, mau apa. Tapi jam 6 sore sampai jam 9 belajar. Bertiga tuh, kakak adek, dudukin. Jee, keren gini ya. Kang Waldi, pengen gitu? Gak bisa. Gak bisa, gak kan ini berandai-andai nih. Iya, kalau orang misalnya di keluarga orang kayaknya nggak tahu ya. kayak tadi orang nanya kalau misalkan punya pacar. Waduh. Wah, anak orang cowok saya. Mau maksudnya kalau pacarnya dibawa ke rumah gitu. Atau ngizinin nggak pacaran? Kayaknya nggak dulu deh. Sampai dia kuliah. Setuju orang. Tapi kalau misalnya punya teman dekat lucu gemes-gemes gitu doang mah. Ya udah lah ya. Masa bapak yang bilang gemes-gemes lucu. Bukan, maksudnya kayak misalnya ada temen yang pacaran misalnya tapi ngomong ke orang ya. Dari luar kan orang nggak bisa ngontrol. Iya kan? Orang nggak tahu ya, maksudnya orang sempat kepikiran gini. Itu kan golden eranya mereka ya. Maksudnya dari posisi mereka dari SD sampai mereka kuliah teh, waktunya mereka teh untuk main apa explore aja, gitu maksudnya tuh nyobain suka main ini, suka itu, suka olahraga, musik, apa segala macam gitu. Orang kayaknya nggak mungkin tidak akan membebani anak-anak orang dengan pelajaran sekolah. Misal, apa misalnya? Les misalnya. Kecuali kalau dibutuhkan banget. Kalau nilainya average ya udah, orang nggak marah gitu. Ya. Tapi kalau misalnya nilainya membuat dia tidak lulus, ya berarti harus ada langkah yang diambil gitu. Tapi kalau nilainya aman-aman aja ya nggak. Maksudnya kalau dia secara akademik tidak cemerlang nggak apa-apa. Yang penting nggak jelek gitu aja. Okay. Kan ada tuh yang di tengah-tengah aja gitu. Secara akademik mungkin dia lebih sukanya sama apa gitu. Kan katanya baru kelihatannya kan di umur 5, 6 ini anak teh mulai ada ketertarikan untuk mencoba apa gitu. Ya. Nanti masuk SD ada ekstrakurikuler atau ada pelajaran apa yang dia suka tuh terkena, nah dia fokus di situ gitu. Soalnya orang kerasa pas orang nggak bagus akademik orang. Jelek malahan, apalagi matematik aing. Wah, matematik 3 nilai di rapot aja. Matematik orang merah. Tapi pas zaman orang nggak boleh ada rapot merah. Ya harus diremedial. Tetap biru warnanya, tapi 3. Sementara rata-ratanya 7 gitu misalnya gitu. Tapi untung orang dulu punya guru matematika lagi SMP baik banget, jadi dia tahu anak ini sebenarnya bukan bodoh matematik. Ya. Tapi anak ini memang nggak tertarik aja sama mata pelajaran ini gitu. Nah dia akhirnya mikir gimana caranya anak ini tertarik. Akhirnya dengan? Jadi abis orang beres sekolah, privat sama dia berdua. Oh dia di sekolah ngajarin. Dan gratis. Jadi kamu abis sekolah, biasanya orang misalnya lagi pas kelas 3 lah gitu. Kan kelas 2 hancur banget lah, orang nggak pernah sekolah. Pas kelas 3 abis sekolah, kamu di ruang guru sama ibu. Ya udah gitu, dia mengajarkan dengan cara yang fun gitu. Padahal di kelas juga nggak galak, memang orang nggak tertarik aja sama mata pelajarannya. Tapi abis itu orang jadi, oh bisa gitu ya bu.
Bisa. Musik itu matematik. Orang tahu dari situ. Musik itu matematik Oh, banget. dia pendekatannya begitu. Dia tahu orang suka musik gitu. Musik itu matematik banget. Kamu aja mau main drum ngitung kan? Wah, Masuk karena akal. langsung, oh gitu ya Bu. Tapi Kurt Cobain nggak sekolah. Ya jangan dilihat yang itu. Ya sih, emang. Kritis. Gak Ya. naik, udah. Maksudnya. Aing kan hampir nggak naik. No future langsung itu. Aing hampir nggak naik itu. Pas kelas 2 itu hampir nggak naik kurang. Ya, orang tahu mungkin kata-kata ini tuh menjadi salah karena orang takut anak orang kayak orang. Padahal dia punya kisahnya sendiri nantinya gitu. Dia akan mencetak ceritanya siapa sendiri. sih yang nggak takut walaupun bapaknya atau ibunya keren kan, tapi tetap ada. Iya, ada ketakutan, apa Iyalah. segala macam. Anaknya nggak mau gagal lah, maksudnya teh gagal versi kita aja misalnya. Kalau misalkan versi orang misalnya dia secara pendidikannya jelek, kayaknya Akademik bener. secara akademiknya jelek misalnya kayak gitu. Gini lah, orang tuh sempat kepikiran gini pas ngobrol-ngobrol teh. Kayaknya orang ini deh, apa namanya? Gimana caranya sebagai orang tua teh hadir buat anak. Contohnya misalkan kayak ya itu. Mungkin mereka mencari kesukaan pada orang lain, mencari tempat bersandar saat pacaran atau apa segala macam di tongkrongan apa segala macam karena di rumahnya tidak ada ruang diskusi apa segala macam gitu. Orang tuh pengen kayaknya seru nih nanti kalau anak teh apa-apa tuh dia bisa cerita ke kita apa segala macam gitu. Yang tidak bisa ya, dia nongkrong mah boleh ya sok-sok aja gitu. Tapi mannernya kan bisa datang dari rumah bisa kan. Ya ada orang yang berkata gitu ya kalau dia di rumahnya punya adab, ya adabnya cuma ya nuhun, apa tahu berterima kasih, punten, apa segala macam kayak gitu. Atau misalnya udah dikasih tahu kalau mau salam sama orang tuh bukan dicium, ya udah gini aja gitu misalkan gitu. Ada kayak gitu-gitu. Nah jadi ada hal-hal yang kayaknya orang kalau jadi dulu kayaknya boleh-boleh aja gitu. Kayaknya orang akan ngerokok sama anak orang gitu apa segala macam. Kayaknya enggak sih gitu kasarnya gitu. Ya mungkin bapak orang juga berpikirnya sama. Maksudnya ini juga nggak mau kali anaknya ngerokok. Iya. Ya kan? Tapi ya Kecontohan. iya dia sendiri masih merokok. Ya susah. Lama-lama orang penasaran juga ya kan mencontoh gitu. Makanya sekarang kayak orang masih ngerokok. Nah, tapi bapak orang, nah ini pasti alasan yang klise untuk misalnya ditanya nih, misalnya suatu hari mana ditanya sama anak mana gitu, Pak kalau aku ngerokok boleh nggak nih? Saya gitu. Terus kan yang paling gampang jawab boleh, atau Pak boleh, aku kapan nih boleh ngerokok? Pasti pas ketika kamu punya uang, pasti jawabannya begitu. Yeah. Nanti kalau misalnya kamu udah punya uang sendiri, boleh nih ngerokok gitu. Tapi yang mungkin luput gitu ya, bukan alasan bukan punya uangnya sebetulnya. Kan ketika mana punya uang sendiri, berarti kamu sudah tahu bertanggung jawab sama diri mana sorangan kudu kumaha. Nah itu yang hilap biasanya gitu. Yang kelewat nggak dijelasin itunya gitu. Karena kan pertanyaan itu bikin gelagapan kan gitu kayak berapa hari lalu gitu orang ditanya sama keponakan orang anak kecil, kenapa sih aku bisa ada di dalam perut bunda? Terus kemudian ngapain? Bingung kan, gimana ya caranya menjelaskan ke anak kecil umur 4 tahun tentang hubungan seks gitu? Ya jangan sebelah aja gitu. Enggak, tapi kan harus dijelaskan. Kalau misalnya orang nggak menjelaskan, bisa jadi pertanyaan ini bisa jadi ngendap di kepalanya dia gitu. Iya. Gitu kan, gitu kayak orang dulu, orang lupa apa pernah nanya apa enggak, tapi ibu orang cerita, kamu tuh lagi kecilnya segala macam ditanyain. Waktu kamu kecil tuh, jadi misalnya ya kenapa burung tuh bisa terbang, kenapa ikan kok bisa nggak mati di dalam air gitu. Dan ibu orang tuh akhirnya jadi harus belajar kan, belajar ilmu alam gitu misalnya gitu. Terus kenapa pohon tuh ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hijau, ya gitu-gitulah. Aku akhirnya jadi belajar sampai pertanyaan-pertanyaan soal seks gitu misalnya. Sekarang dia menjelaskannya gimana?
dijelaskan aja ya, karena ayah sama bunda dulu ada, nanti kakak akan belajar tapi sekarang belum. Ayah sama bunda tuh kan saling sayang. Nah karena saling sayang, orang menjelaskannya masih pakai bahasa mitos. Mau nggak mungkin ayah penis masuk ke vagina gitu, dia juga nggak ngerti. Ovarium. Oh kan belum ngerti, masih kecil. Ovarium tuh kan ini apa? Venus, Bumi, Mars. Iya masih begitu, dia masih nggak ngerti lah gitu-gitu. Tapi orang dapat pertanyaan itu gelagapan orang. Ya, kita juga harus belajar komunikasi dengan anak. Dan belajar tentang keilmuan yang sejauh-jauhnya. Akhirnya gitu. Ya harus sekolah lagi deh. Aing kebayang gini. Kemarin istri orang nanya, ya kan ibu bapaknya nggak pinter-pinter banget gitu. Jadi suatu saat misalnya anak ini nanya soal hal yang kita nggak bisa jawab, gimana ya? Nggak usah dulu jauh-jauh misalnya motor, gitu. Kayak kenapa harus percaya sama Allah? Maksud anjing, gimana cara ngejelasinnya gitu? Yang masuk ke logikanya anak umur, ya katakan saja misalnya umur 3 atau 4 gitu, kumaha cara ngejelaskan anak ketika dia lagi banyak-banyaknya, kan ada fasenya ya? Anak banyak nanya apa segala macam. Coba misalnya tiba-tiba mana ditanya, anggap saja misalnya sama anak maneh gitu, kenapa bumi bulat? Kenapa kamu nanya kayak gitu? Ya itu kan kita question with question. Yo, kan critical thinking. Kan karena enggak gini. Tahu question with question, tapi kan dia pasti ada landas, misalkan iya terus gitu. Terus jadi inisiatif dia tuh orang kasih terus makan. Kenapa? Jadi dia mulai ada landasan berpikirnya karena aku melihat ini di sini, begini. Jadi orang menjelaskannya pun penganalogikannya ke hal yang dia juga sama-sama ngerti. Contohnya? Ya misalnya kenapa misalnya bumi bulat misalkan. Ya aku nonton kartun misalnya. Kartun apa? Orang bikin dia lupa apa pertanyaannya. Ayo udah tahu, tanya sama mama aja. Kayaknya mama lebih tahu deh. Iya betul tadi kata Kamali, karena nggak bisa juga pakai bahasa geografi misalnya tuh gitu. Iya bahasa teknis. Soalnya nanti harus kamu akan melihat ada perputaran waktu, segala rupa gini kan belum gitu. Kan kayak, ya gitulah kayak apa? Utamanya sih sebenarnya kalau misalnya jadi ngomongin dari surviving jadi ngomongin parenting. Ya kan itu surviving parenting kan. Anjing surviving parenting. Nggak, karena yang tadi menariknya adalah sebenarnya kan intinya bukan di jawabannya benar atau enggak. Kalau menurut orang, tapi gimana inisiatif bertanya anak itu jangan dimatiin gitu. Iya. Ya di era orang kan masih. Nah ya itu makanya ini di yang mungkin di era kita nanti gitu, di saat orang punya anak, Kamali punya anak, adalah di sana. Jadi inisiatif dia untuk bertanyanya ya jangan dimatiin, biarin aja gitu. Orang masih ingat ngaji nanya Allah di mana. Karena kebetulan sekolah orang dulu dekat sama sekolah Katolik. Jadi ada cerita temen orang tuh yang bertetangga sama anak yang sekolah di situ. Muslim sama nih. Berantem. Gara-garanya ditanya, ya ada pokoknya persoalannya mana Allah mana. Allah orang mah ada tuh di situ di dinding kan ada patungnya gitu. Yeah. Waktu kecil orang kelas 1 apa ya? Lagi PPA tuh kalau masjid tuh pagi sore-sore gini. Nanya orang sama ustadz orang.